Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pembahasan kita kali ini adalah tentang riba. Kemarin kita sudah membahas tentang pembagian dari jual beli. Dan untuk pertemuan kali ini, untuk lanjutan dari kitab Fathul Qorib adalah bab riba. Ya, jadi kita akan membahas bagaimana sebenarnya riba itu. Nah, coba kalian lihat nanti dalam kitabnya lanjutan dari Kitabul Buyu' wa ghairiha minal muamalat ya. Kalian buka pada lembar berikutnya di halaman 164, di situ ada bab riba, bab yang menjelaskan tentang riba. Yang akan kita jelaskan di sini adalah matannya atau bagian atas dari garis itu adalah matannya, artinya inti dari kitab takribnya ya, kitab takribnya. Untuk syarahnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Bagaimana gambaran riba sebenarnya? Ya, di situ ada gambar say no to riba. Ya. Kita sering mendengar bahwa riba itu sering didengar ya. Riba itu sering kita dengar dan sering orang menggaungkan bahwa jangan sampai kita melakukan riba, jangan sampai kita ketika jual beli melakukan riba. Nah, sebenarnya riba itu bagaimana? Mari kita bahas sesuai apa yang ada dalam kitab Fathul Qorib. Faslun fir riba. Fasal yang menjelaskan tentang riba. Bi alifin maksuratin, dengan alif maksurah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah tulisan ar-riba setelahnya ba itu ada alif ya. Alif itu adalah alif maksurah. Lughatan az-ziyadatu. Lughatan secara bahasa, az-ziyadatu tambahan. Jadi secara bahasa riba itu adalah tambahan, artinya tambahan. Wa syar'an, sedangkan secara syara' atau secara istilah syariat, yang dimaksud dengan riba itu adalah muqabalatu iwadin bi akhar majhulit tamatsul fi mi'yari syar'i halatal aqdi au ma'a ta'khirin fil iwadaini au ahadihima. Muqabalatu iwadin adalah mengganti harga atau mengganti pembayaran bi akhar dengan barang lainnya, artinya membayar sesuatu atau benda yang dibeli dengan bayaran yang majhulit tamatsul, yang tidak jelas kesamaannya. Majhulit tamatsul, yang tidak jelas kesamaannya. Fi mi'yari syar'i, dalam ukuran syariat. Halatal akdi, pada waktu transaksi akad. Au ma'a ta'khirin fil iwadaini. Au ma'a ta'khirin, atau adanya keterlambatan. Au ma'a ta'khirin, atau adanya keterlambatan atau adanya pengakhiran fil iwadaini, di dalam kedua iwad atau di dalam kedua pembayaran. Jadi tidak langsung membayar dalam akad tersebut, akan tetapi setelah berpisah, penjual dan pembeli tadi berpisah, baru dia membayar. Nah, itu tidak boleh. Au ahadihima, atau salah satunya dari penjual atau pembelinya. Ya, jadi misalnya penjualnya yang tidak langsung memberikan barang, atau pembelinya yang tidak langsung memberikan bayaran. Nah, itu termasuk salah satu ukuran ya dari adanya riba. Nah, kalian bisa lihat di situ, yang dimaksud dengan riba itu adalah memiliki arti mengganti barang dengan harga yang tidak diketahui kesamaannya. Ya, tidak diketahui kesamaannya. Contohnya nanti misalnya kita membayar emas, membeli emas dengan emas. Nah, akan tetapi pembayaran dengan emas yang lain ini tidak tahu ukurannya sama atau tidak. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena emas dengan emas harus sama.
pembelian emas dengan emas itu harus memiliki ukuran yang sama. Dan juga harus nakdan. Nakdan itu artinya apa? Nakdan itu artinya pada waktu akad atau proses transaksi berlangsung. Jadi langsung, tidak boleh ada ketelatan dalam pembayaran. Atau sebab mengakhirkan pembayaran baik dari kedua belah pihak atau salah satunya. Dari penjual dan pembeli atau hanya dari penjualnya atau dari pembelinya. Nah, itu pengertian riba baik secara bahasa ataupun secara syariat. Nah, kemudian pada halaman 165 kalian lihat di situ lanjutan dari slide yang sebelumnya. Warriba haramun. Warriba dan riba, haramun itu haram ya. Haram hukumnya riba. Akan tetapi kita kan belum tahu bagaimana sih sebenarnya riba. Wa inna ma yakunu fi dhahabi wal fiddati wal mat'umat. Wa inna ma yakunu, dan sesungguhnya riba ada. Wa inna ma yakunu, dan sesungguhnya riba ada fi dhahabi, di dalam emas, wal fiddati dan perak, wal mat'umati dan di dalam makanan. Jadi sesungguhnya riba itu hanya terdapat pada emas, perak dan juga makanan. Makanan misalnya kita membeli beras ya, dengan beras harus sejenisnya atau berbeda jenis akan tapi harus lebih, seperti itu. Nah, itu adalah objek-objek yang terdapat pada riba. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang kan ada uang kertas. Sedangkan dulu pembayarannya dengan emas ataupun dengan perak. Nah, uang kertas itu sama juga dihukumi dengan riba. Artinya riba juga berlangsung di uang kertas ya, berlangsung di uang kertas. Kenapa demikian? Karena kita mengetahui bahwa uang kertas itu merupakan bagian atau perwakilan dari emas ya. Uang kertas itu boleh suatu negara mencetak uang kertas ketika memiliki emas, cadangan emas berapa banyak, seperti itu ya. Jadi uang kertas itu adalah pengganti dari emas. Jadi kedudukannya sama dengan emas. Oleh karena itu para ulama mutaakhirin mengatakan bahwa di dalam uang kertas itu juga terdapat riba, seperti itu. Wala yajuzu bai'u dzahabi bidzahabi. Wala yajuzu, tidak boleh bai'u dzahabi, menjual emas, bidzahabi dengan emas, yang emas juga ya. Wala yajuzu, tidak boleh bai'u dzahabi, menjual emas, bidzahabi dengan emas juga. Jadi walal fiddati, dan tidak boleh perak, kadzalika dengan perak juga. Walal fiddati, dan tidak boleh perak, kadzalika dengan perak juga. Illa mutamathilan, kecuali sama, nakdan dan langsung. Maksudnya bagaimana? Kita tidak boleh menjual emas dengan emas ataupun perak dengan perak, kecuali boleh dengan syarat sama ukurannya. Dengan syarat sama ukurannya dan juga harus langsung ya. Nakdan mutamathilan itu artinya sama ukurannya, dan juga nakdan artinya langsung pada waktu transaksi. Kalian bisa membaca di tulisan bawah tersebut ya. Kalian bisa baca pada tulisan itu. Wala bai'u mabta'ahu hatta yakbidahu. Wala bai'u mabta'ahu, dan tidak boleh menjual barang yang dibeli hatta yakbidahu, sampai dia menerimanya. Hatta yakbidahu, sampai dia menerimanya. Maksudnya adalah tidak boleh kita menjual barang yang sebenarnya sudah kita beli, akan tetapi belum kita terima. Kita mau menjual mobil, akan tetapi mobil tersebut masih belum sampai kepada kita. Mobil tersebut masih belum sampai, belum serah terima kepada kita, kemudian langsung kita jual kepada orang lain. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena penjualan atau menjual itu harus barang yang memang sudah kita terima, sudah ada dalam penguasaan kita. Nah, jadi seperti itu. Wala bai'ul lahmi bil hayawan.
Wala bai'ul lahmi, dan tidak boleh menjual daging bil hayawani, dengan hewan. Jadi misalnya punya daging, ya, punya daging kambing seberat 100 kg. Kemudian mau ditukar atau dijual dan dibeli dengan kambing yang masih hidup, yang ukurannya misalnya sama, ya, beratnya juga sama. Nah ini tidak boleh. Tidak boleh menjual daging dengan hewan yang masih hidup. Wa yajuzu bai'u dzahabi bil fiddati mutafadilan nakdan. Nah, kemudian dijelaskan bahwa boleh menjual emas dengan perak. Ya, jadi misalnya menjual emas kemudian dibeli dengan perak, akan tetapi harus mutafadilan, harus lebih, ya, harus berlebih. Jadi tidak boleh sama. Nilainya juga kan kita tahu bahwa lebih mahal emas daripada perak. Jadi harus berlebih dan juga harus langsung pada waktu transaksi pembayarannya. Artinya harus pembayarannya langsung, tidak boleh menunggu sampai berpisah dari bertemunya penjual dan pembeli. Nah, ini tidak nakdan. Nakdan itu harus langsung. Wa kadzalikal mat'umat la yajuzu bai'ul jinsi minha bimithlihi illa mutamatsilan nakdan. Wa kadzalika, dan begitu juga al mat'umatu, makanan, la yajuzu, tidak boleh, bai'ul jinsi, menjual sejenis makanan, minha, dari jenisnya, bimithlihi, dengan yang sama jenisnya, bimithlihi, dengan yang sama jenisnya, illa mutamatsilan, kecuali harus sama, nakdan, dan harus langsung. Jadi kita ketika menjual beras itu harus dengan beras juga yang mutamatsilan, yang sama ukurannya, dan juga nakdan, langsung. Kalaupun misalnya, nah lanjutannya, wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutafadilan nakdan. Wa yajuzu, dan boleh, bai'ul jinsi, menjual sejenis, minha, dari makanan, bi ghairihi, dengan jenis yang lainnya, mutafadilan, dengan syarat harus lebih, nakdan, dan langsung. Jadi ketika mau menjual beras dengan jagung misalnya, ya, menjual beras dengan jagung atau dengan gandum, nah itu harus berlebih, ya, harus ada yang lebih. Kenapa? Karena itu berbeda jenis. Kalau sama jenis harus sama ukurannya dan juga harus langsung. Nah, penjelasannya bisa kalian lihat di bawah itu, bisa kalian baca di samping mendengarkan penjelasan dari saya. Nah, kemudian yang terakhir adalah wala yajuzu bai'ul gharari. Tidak boleh, wala yajuzu, dan tidak boleh, bai'ul gharari, menjual barang yang tidak jelas atau tidak pasti. Ya, menjual barang yang tidak jelas atau tidak pasti. Contohnya misalnya menjual burung yang ada di udara. Saya jual burung itu. Tetapi apa? Tetapi burung itu ada di alam bebas, ada di udara. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena tidak pasti itu burung siapa, itu bagaimana, ya. Atau menjual budak dari beberapa budaknya. Artinya bagaimana? Artinya ada seseorang memiliki banyak budak, kemudian dia jual kepada orang lain dengan mengatakan saya jual budak saya. Nah, akan tapi tidak ditentukan budak yang mana. Jadi harus ditakyin, ditentukan budak misalnya si A atau budak yang si B. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah pembahasan dari riba yang terdapat pada matan kitab Takrib. Nah, ya. Kemudian nanti Fathul Qoribnya atau syarahnya akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa riba itu ada dalam emas, perak, dan juga makanan, dan mengalami perluasan dalam uang, ya, dalam uang kertas. Kenapa? Karena uang kertas itu adalah ganti dari adanya emas, ya, transaksinya dengan menggunakan uang kertas. Dan juga penjelasan-penjelasan yang lain nanti kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.